Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu warga PKLU GPIB. Perkenalkan, nama saya Ibu Since Rondonu Parengkuan, warga PKLU GPIB Shalom Sidoarjo. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami datang tertunduk di hadapan hadirat-Mu, seraya menghaturkan puji, sembah dan hormat kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di sepanjang pagi, siang, sampai malam ini Tuhan, Engkau telah menyertai setiap aktivitas, pikiran, perkataan kami. Saat ini, ya Tuhan, Engkau beri kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan tenangkan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu, serta Roh Kudus kiranya menerangi hati kami agar bisa memahami maksud firman tersebut. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Sangat terasa bagaimana perbedaan ketika kita membaca uraian kitab Hakim-Hakim tentang Otniel dan Ehud dibandingkan dengan Samgar yang juga seorang di Israel. Informasi tentang Samgar selain di ayat 31 ini, Hakim Deborah juga menyebutkannya di dalam nyanyian syukurnya pada pasal 5 ayat 6 kitab Hakim-Hakim. Deborah menggambarkan bagaimana keadaan kehidupan yang mencekam, berbahaya, dan penuh ancaman. Pada zaman Samgar bin Anat, pada zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Orang yang melakukan perjalanan menempuh jalan yang berputar-putar.
Hal yang unik dari Samgar diceritakan bahwa ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, bukan dengan pedang atau tombak atau senjata lainnya yang biasa dipakai untuk berperang. Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang hakim menewaskan 600 orang hanya dengan sebuah tongkat biasa yang dipakai untuk menghalau lembu ternak? Apakah Samgar seorang yang ahli bela diri, atau ahli strategi, atau apa lagi? Namun, dari semua kemungkinan jawaban atas pertanyaan bagaimana mungkin Samgar dapat melakukan tindakan itu, ada satu hal yang tidak dapat kita abaikan, yaitu Tuhan yang memilih dan menetapkan Samgar sebagai hambanya, sebagai hakim bagi umatnya. Jadi, bukan pertama-tama senjata atau keterampilan apa yang dimiliki Samgar, tetapi yang terutama adalah karena Tuhanlah yang mengangkat Samgar, memperlengkapi dan menyertai sehingga ia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Malam ini kita datang kepada Tuhan dengan menghayati kebenaran firman Tuhan. Samgar, hakim bertongkat, Tuhan sertai dan pakai dengan luar biasa. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi dan berkuasa serta selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Samgar adalah bukti dari kasih, kuasa, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah syukur kami atas kasih dan kuasa-Mu yang berlaku dan telah kami alami dalam hidup kami. Di malam yang akan kami lalui ini, kiranya Tuhan ada melindungi kami dalam istirahat kami, serta dengan anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau bangunkan kami besok pagi dalam kasih-Mu. Kami sehati berdoa untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dalam sakit dan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan
memberi kekuatan dan pemulihan sehingga mereka tetap merasakan kasih sayang Tuhan dalam kondisi sakitnya. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, rekan-rekan PKLU, kami telah selesai membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus memberkati.